Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa, kali ini saya akan menyampaikan kuliah tentang anatomi dan fisiologi indera pengucap. Nantinya praktikum juga akan sistem daring atau online, cuman bedanya nanti sementara waktu saya hanya berikan tugas dan sesi diskusi saja. Jadi kali ini hanya teori, kemudian nanti sistem yang berikutnya saya usahakan praktikumnya juga bisa tatap muka seperti ini. Karena ini pertama kalinya kami mencoba untuk kuliah daring online, kami mohon permaklumannya kalau nanti ada yang keselio atau kepleset ketika menyampaikan materinya. Dan ini juga pertama kali bagi saya untuk menyampaikan materi KPMT, karena sebelumnya saya juga belum pernah sama sekali mengajar KPMT. Adapun saya mengajar adalah di klasifikasi obat, kodifikasi dan klasifikasi obat. Di sini statusnya saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Memang fisik saya kedokteran, tapi mengenai rekam medik saya juga harus masih belajar lebih lanjut. Kemudian masalah anatomi fisiologi juga saya harus membuka lagi catatan lama saya, karena sudah sekian tahun saya tidak pernah membuka dan mengupdate ilmu saya mengenai anatomi fisiologi dan patofisiologi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang indera pengecap atau lidah. Nah ya, apa kabar kalian wahai mahasiswa? Sebelum kita mulai, saya harap kalian dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah isu atau wabah corona ini. Saya berharap kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah yang melanda negeri kita ini segera berlalu. Semoga teman-teman yang mungkin pulang ke rumah atau mungkin juga stay di kosan selalu bisa menjaga kesehatan dirinya. Amin. Nanti tentang lidah kita akan mempelajari secara sepintas saja ya, karena saya yakin semua ini bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa sebenarnya, dari muskulus, pembuluh darah, persarafan, fungsi lidah dan proses pengecap rasa. Lidah ya, kita masuk mulai materi ya. Lidah ini secara umum dia dibagi menjadi 3 bagian dari penampang dorsal, itu bagian root atau akar, bagian body atau corpus bahasa latinnya, terus bagian apex atau puncak. Jadi dorsal ini adalah bagian yang nampak ketika kalian menjulurkan lidah. Ketika lidah kalian menengadah, maka itu adalah bagian ventral. Jadi berbeda dengan muka kita itu bagian ventral, bagian belakang kita adalah dorsal. Jadi lidah sebaliknya. Lidah ini sebenarnya adalah suatu massa otot ya. Jadi sekumpulan otot. Dia itu sekumpulan otot yang menjadi satu kesatuan yang dibungkus oleh mukosa, membran mukosa. Dia itu menonjol, menjulur dari dinding dari dasar mulut. Jadi dari menjulur dari dasar mulut, dan bagian posterior dari lidah itu sendiri merupakan atau membentuk dinding anterior dari urogine. Nah, struktur muskulusnya di lidah itu dibagi menjadi 2, yaitu oral dan pharyngeal. Oral ini adalah bagian yang bergerak, yang mobile. Dan pharyngeal adalah bagian non mobile, yang bisa bergerak.
Terbagi juga muskulus di lidah menjadi dua kelompok, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Bedanya adalah ekstrinsik yang melekat pada tulang di sekitar lidah. Intrinsik tidak melekat pada struktur tulang. Ekstrinsik bergerak menggerakkan lidah, sedangkan intrinsik adalah berfungsi merubah bentuk lidah. Nah, eh, empat kelompok otot ini, genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus. Nah, tidak nampak palatoglossus ya. Eh, mengenai sebelum kita masuk ke lagi mengenai gambar, saya sarankan di ada mahasiswa membuka Subota atau atlasnya, atlas Subota. Adapun kalau memang nggak ada atlas Subota, bisa akses online di banyak sekali sekarang material tentang anatomi. Uh, Jauh lebih mudah dibanding zaman saya dulu, harus membuka Subota dulu, harus buka kamus Dorian dulu. Kalau sekarang tinggal klik sudah mendapatkan informasi yang dimaukan. Nah, kenapa saya menekankan untuk membuka atlas atau mengakses secara online? Karena bagi saya pribadi, untuk tahu dan paham struktur anatomi itu mau nggak mau harus membuka atau sering membuka atlas, sering membaca atlas. Pasangan atlas adalah Dorlan. Jadi kalau ada istilah yang tahu ini apa, silakan buka Dorlan. Uh, Dulu waktu saya kuliah dokteran, kan praktek kadaver gitu ya. Memang sebaiknya supaya lebih paham, lebih melekat, lebih ingat gitu, harusnya memang memegang lidah yang asli, kepala yang asli, tubuh manusia yang asli gitu. Cuma mungkin sekarang belum memungkinkan. Ya mungkin nanti ke depannya akan ada praktikum anatomi atau kadaver, saya juga kurang paham. Pembuluh darah. Nah, di sini pembuluh darah, lidah mendapat suplai darah dari arteri dan vena lingualis. Di sini kita bisa lihat arteri lingualis di sini. Dia bercabang lagi menjadi arteri sublingualis di sini dan arteri profunda lingualis. Kemudian ada arteri dan vena submentalis. Dia ada di di sini. Perhatikan arteri dan vena submentalis. Jadi dia cenderung di bawah dagu ya. Coba perhatikan, ini adalah gambar telinga. Jadi ini adalah penampakan dari bawah dagu. Kemudian persarafan. Oke, persarafan. Persarafan di sini, lidah itu dia selain sebagai organ sensoris juga sebagai organ motoris. Lah, sensoris di sini ada dua tipe. Ada general somatic afferent dan special visceral afferent. General di sini yang termasuk general adalah sensoris terhadap nyeri, temperatur, dan sentuhan. Dia mendapatkan persarafan dari nervus trigeminus, nervus glossopharyngeal, nervus vagus. Kemudian special visceral afferent, dia ini
membentuk sensor terhadap rasa. Jadi spesial visceral afferent ini tentang pengecap atau perasanya. Dia mendapatkan persarafan dari nervus facialis, nervus glossopharyngeal, dan nervus vagus. Ada bedanya kan? Coba perhatikan bahwa di general somatic afferent ada nervus trigeminus, sedangkan spesial visceral afferent tidak ada trigeminus. Di general somatic afferent tidak ada facialis, tapi di spesial visceral afferent ada facialis. Manakah regio yang dipersarafi oleh ini? Nah, itu tugas kalian nanti juga ketika praktikum. Yang kedua adalah fungsi motoris. Fungsi motoris di sini hubungannya dengan fungsi lidah sebagai alat pencernaan. Dia dipersarafi oleh nervus hipoglossus. Mengenai sebagai fungsi motorisnya, dari keseluruhan muskulus yang sudah saya sebutkan di depan ada 8 muskulus, yaitu muskulus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus, superior longitudinal, inferior longitudinal, transversus, vertikal. Semuanya dipersarafi oleh nervus hipoglossus kecuali, saya sebut lagi, semuanya dipersarafi oleh nervus hipoglossus kecuali musculus palatoglossus. Palatoglossus mendapatkan persarafan dari cabang kranial dari pembuluh darah. Lidah mendapatkan suplai darah melalui arteri dan vena lingualis, kemudian arteri dan vena submentalis. Bisa kita lihat di gambar ini. Arteri lingualis ini juga memberikan percabangan menjadi arteri lingualis profunda di sini, dan kemudian juga ada percabangannya adalah arteri sublingualis. Arteri submentalis di mana di gambar ini tidak nampak. Jadi arteri submentalis itu ada di sebelah sini. Jadi dia baru kelihatan kalau dari penampang. Ketika kepala menengadah, kita ngincang dari bawah, itu ada di bagian ini arteri, keliru, yang ini saya ulangi, yang ini submentalis. Lah ini percabangan juga dia dari arteri facialis, ya ini dari arteri facialis dia bercabang menjadi arteri dan vena submentalis. Persarafan, ya karena lidah ini dia memiliki multifungsi, ya. Selain sebagai perasa, dia juga memiliki fungsi sebagai alat pencernaan. Terkait fungsi pencernaan, sebagai perasa, dia sebagai indera perasa ternyata tidak hanya perasa saja, gitu. Dia juga memiliki organ sensoris terhadap saraf sensoris terhadap beberapa rangsangan lainnya. Jadi sebagai fungsi sensorisnya dibagi menjadi dua, yaitu general somatic afferent dan special visceral afferent. General somatic afferent ini berhubungan dengan rangsangan nyeri, suhu, dan sentuhan. Dia mendapatkan persarafannya adalah dari nervus trigeminus, glossopharyngeal, dan vagus. Kemudian spesial visceral afferent, ini adalah fungsi pengecap atau perasanya. Dia mendapatkan persarafan dari nervus facialis, glossopharyngeal, dan vagus. Ini kelihatan bedanya kan? Kalau yang GSA dia ada trigeminus tapi tidak ada facialis. Kemudian SFA dia ada facialis tapi tidak ada trigeminus. Fungsi motoris. Nah, fungsi motoris yang sudah saya jelaskan tadi, dia terkait dengan fungsi pencernaan, yaitu fungsi mastikasi, fungsi deglutisi, berbicara juga termasuk di situ adalah dia karena pergerakan dari lidah, maka sangat penting sekali persarafan di
fungsi motorisnya lidah. Jadi di lidah mayoritas otot-ototnya dipersarafi oleh nervus hypoglossus. Yang seperti yang sudah sebutkan tadi, ada 8 muskulus di lidah, yaitu pertama ya musculus genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus, superior longitudinal, inferior longitudinal, transversus, dan vertikal. Semuanya, saya tekankannya, semuanya dipersarafi oleh nervus hypoglosssus kecuali musculus palatoglossus. Jadi selain palatoglossus, dia dipersarafi oleh nervus hypoglosssus. Palatoglossus dipersarafi apa? Palatoglossus ini muskulusnya dipersarafi oleh nervus accessorius dari akar kranial tulang belakang spinalis. Jadi dipersarafi oleh nervus accessorius, terutamanya adalah yang akar kranialnya. Daerah mana yang dipersarafi oleh masing-masing nervus sensoris yang sudah disebutkan GS atau SFA? Nah, nanti kalian cari sendiri, tugaskan praktikum. Fungsi, nah kita mengenai fungsi ya. Fungsi, jadi pertama mastikasi. Apa mastikasi itu? Mastikasi adalah fungsi untuk mengunyah. Fungsi berbicara. Terkait fungsi ini, kenapa dia bisa membentuk suara? Dia ada hubungannya dengan gigi-gigi. Ketika membentuk suara, pasti lidah kalian akan membentuk suatu rongga yang dimana kombinasi antara posisi lidah dengan gigi itu akan membentuk suara yang berbeda-beda. Pengecap, rasa, deglutisi, yaitu fungsi menelan makanan, sekresi terkait dengan air liur, hygiene, nah itu membantu membersihkan gigi-gigimu. Jadi kalau habis makan mungkin ada beberapa yang pernah mengalami ada yang namanya selilitan. Nah, selilitan itu pasti lidahmu berusaha untuk membersihkan sedikit di sela-sela gigimu. Kemudian juga fungsi untuk menghisap. Contohnya pada bayi menghisap ketika ASI, mendapatkan ASI, menyusui ASI. Kemudian juga ada defense mechanism atau mekanisme pertahanan tubuh. Jadi kalau kamu diejek, lidah berfungsi untuk mengejek ulang orang tersebut. Bukan ya. Jadi bukan untuk memaki atau membalas ejekan orang. Jadi yang dimaksud defense mechanism di sini adalah lidah ini di situ ada bagian yang namanya tonsil. Tonsil itu merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi pertahanan tubuh terhadap benda asing yang ada dalam mulut. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita bahas lebih lanjut tentang tonsil. Nah, ini proses pengecapan. Sekarang mungkin kalian sudah pada paham apa sih proses rasa apa saja yang ada di lidah. Ya, jadi kalau kalian ingat gambar ini yang pernah kalian pelajari di mungkin SMA atau SMP atau mungkin SD. Saya belajar dulu tuh SMP kalau nggak salah. Mungkin kalian belajar ini di SD. Ada rasa asam, asin, manis, pahit. Ternyata juga ada rasa umami. Apakah rasa umami itu? Rasa umami itu adalah suatu rasa yang bisa dibilang kombinasi dari beberapa rasa. Jadi kalau saya baca di referensinya, rasa umami ini adalah suatu rasa lezat. Ya. Jadi suatu rasa lezat.
Jadi dari bahasa Jepang, umami itu berarti lezat. Jadi dia cenderung ditemukan kalau yang rasa lainnya asam pasti ditemukan pada makanan-makanan yang memang rasanya asam, memiliki kadar ion H plusnya lebih banyak. Asin otomatis dia berada di makanan-makanan yang kadar garamnya banyak. Manis cenderung lebih banyak pada makanan-makanan yang memiliki gula, alkohol, keton, dan lain-lain. Pahit. Nah, pahit ini disebabkan oleh makanan yang memiliki rantai panjang nitrogen atau alkaloid. Alkaloid itu banyak seperti obat-obatan yang biasanya pahit. Umami dia cenderung disebabkan oleh L-glutamat. Jadi biasanya L-glutamat itu banyak pada keju, pada daging. Jadi kalau dulu ada 4 rasa, sekarang ada 5 rasa, yaitu umami. Sebenarnya sudah lama sekali sih rasa umami ini, cuman eh, mungkin kalau di zaman kalian sudah mengenal rasa umami, ya berarti sudah update karena zaman saya dulu memang belum ada rasa umami. Nah, persepsi manusia untuk merasa itu juga dipengaruhi oleh reseptor atau pengindra yang lain, contohnya bau. Contohnya, kalau ketika Anda jadi mahasiswa pilek, batuk pilek, terus eh, buntu, saluran hidungnya buntu, maka di situ indera pengecapanmu akan berkurang kemampuannya, sehingga yang rasanya makan itu harusnya asin, manis, rasanya jadi tidak terasa apa-apa, jadi hambar. Jadi sensitivitas dari eh, persepsi kita terhadap rasa itu semakin berkurang kalau indera penghidu atau pembau kita itu mengalami gangguan. Namun juga ada faktor lain yang menyebabkan eh, persepsi rasa kita juga berubah. Contohnya adalah suhu dan tekstur. Suhu dan tekstur. Eh, Kalau makanan terlalu panas, tentu tidak akan berasa apa-apa bagi lidah. Jadi mahasiswa. Begitu pula dengan eh, faktor psikologis. Faktor psikologis, eh, misalkan pernah memiliki trauma terhadap satu makanan tertentu, bisa jadi rasanya berbeda dengan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi misalkan eh, seseorang minum, contohnya misalkan apa ya, misalkan oke lah, contoh gampangnya adalah misalkan si A dan si B makan satu sayur asem. Nah, si A bilang kasinan, si B bilang oh ini udah tepat. Nah ini ada perbedaan, berarti perbedaan kebiasaan atau pengalaman dia dalam merasa atau mengecap. Di satu sisi si A bilang kasinan, si B biasa-biasa aja. Berarti si B sudah terlalu biasa merasakan kadar garam yang seperti itu, sedangkan si A tidak pernah merasakan makanan dengan kadar garam seperti itu. Nah ini faktor psikologis ya, pengalaman dengan makanan tersebut di masa lampau. Eh, Mungkin masih ingat peta ini ya. Jadi kalau dulu disebutkan manis, asam, asin, kemudian apa namanya eh, pahit. Dulu petanya nggak seperti ini ya. Dulu itu cenderung dibentuk seperti kalau manis itu udah ada di apex, ada di ujung, sementara pahit ada di pangkal.
itu map peta peta zona rasa seperti itu ternyata uh, tidak bisa dibuktikan dengan uh, penelitian yang terbaru. Jadi banyak penelitian terbaru yang menyangkal dari peta tersebut, peta zona rasa tersebut, karena di penelitian terbaru disebutkan bahwa sebenarnya semua bagian lidah itu juga memiliki kemampuan yang sama untuk mengecap rasa. Misalkan rasa pahit, semua coba contohnya adalah kalau kamu minum kopi nggak diberi gula, apakah kemudian bagian ujung lidahmu tidak merasakan pahit? Pasti akan merasakan pahit. Lalu kenapa? Lalu apakah di pangkal juga terasa pahit? Sama terasa pahitnya. Nanti kita akan cari bagaimana kok ada penelitian yang bisa menyangkal tersebut. Nah, ini adalah proses uh, penghantaran rangsangan sensoris berupa rasa menuju ke otak. Jadi dari lidah di situ nanti akan di rasa itu ditangkap oleh taste buds. Nah, apa taste buds itu atau kuncup rasa akan jadi tugas kalian ketika praktikum. Kuncup rasa ini akan menyampaikan atau membawa impuls rasa tersebut melalui 3 nervus yaitu vagus, facial, dan glosopharyngeal. Dia menuju ke medula oblongata yaitu nucleus solitary di sini di medula oblongata. Dari medula oblongata dia masuk terus menuju ke nukleus talamik. Nukleus talamik kemudian menuju ke korteks gustatory atau korteks perasa di daerah insula dari otak besar. Jadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi, 3 kelompok nervus ini spesial apa tadi spesial visceral efferent, dia sama-sama menangkap impuls rasa menuju ke medula oblongata, kemudian lanjut terakhir di korteks perasa, korteks gustatory di dalam insula otak besar. Oke, saya akan tampilkan beberapa artikel yang menyangkal kenapa bisa. Nah, ini saya dapat artikel ini. Jadi ternyata bahwa yang kita pelajari, saya pelajari juga dari sekolah dulu tentang zona rasa, peta zona rasa itu yang seperti ini. Nah, seperti ini ternyata misinformasi. Jadi tidak bisa disebutkan seperti ini. Kenapa seperti ini? Ternyata sebenarnya penyampaian atau sebenarnya si yang punya teori ini yaitu si siapa namanya ini? Si David Hannick ini dia eksperimen yang melakukan suatu pengukuran threshold dari rangsangan rasa, persepsi rangsangan rasa di sekitar lidah. Nah, dia memberikan stimulus berupa rasa asam, kemudian manis, kecut, dan pahit. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hipotesis dia, tapi ternyata bagaimana dia menyampaikan informasi yang sudah dia temukan tersebut itulah yang membuat suatu misinformasi. Jadi dia menyampaikannya dalam bentuk seperti ini. Orang ketika menangkap seperti ini, berarti yang hanya merasakan rasa manis itu di apex, di ujung. Kemudian yang merasakan asin itu hanya di pinggir sini. Yang merasakan kecut aja di pinggir sini. Dan merasakan pahit aja di pinggir sini. Yang lain tidak merasakan apa-apa. Nah, itu yang menyebabkan
misinformasi di masyarakat. Pun begitu pula ketika dilanjutkan penelitiannya adalah Edwin Boring. Edwin Boring. Dia juga masih salah untuk menyampaikan eh, teori tersebut. Jadi akhirnya terjadi misinformasi selama bertahun-tahun, nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Kemudian bagaimana penelitian yang membantah itu banyak. Jadi di sini ada si penelitiannya si Sato. Dia menyebutkan tidak ada perbedaan eh, persepsi rasa pada lokasi yang berbeda terhadap rasa manis, asin, pahit. Jadi tidak ada perbedaan persepsi rasa. Di sini disebutkan seperti itu. Nah ini bagaimana sensitif to salt as on the soft palate gitu. Nah bahkan ada informasi tambahan bahwa rokok. Nah ini bagi yang perokok ya. Perokok itu berhubungan dengan peningkatan, dalam kurung peningkatan itu artinya peningkatan words, increase words taste thresholds for all our taste. Jadi berhubungan dengan peningkatan persepsi. Jadi kalau kita bisa lihat bilang ada ya increase taste threshold. Jadi threshold itu adalah suatu angka yang harus dicapai bila rangsangan itu ingin dirasakan. Jadi misalkan asam atau asin. Asin bisa dirasakan normalnya bila orang itu tidak merokok itu adalah 50. Tapi begitu orang itu merokok menjadi nilai yang harus dicapai itu adalah 100. Nah, sehingga orang yang tadinya tidak merokok kemudian merokok, maka akan kurang bisa merasa satu makanan yang sama halnya dengan ketika dia belum merokok. Jadi semakin kurang bisa merasa gitu ya teman-teman. Penelitian lain, ada penelitian lain, ada. Jadi ini juga saya ngambil foto tadi si ini, bukunya si siapa ini, buku dari siapa ya, ini artikelnya ya, ini artikelnya di ini ncbi.nlm.nih.gov. Ini bukunya siapa ya, lupa tadi. Kemudian juga ada dari ini Cells and Logic for Mammalian Sour Taste Detection. Kemudian juga ada dari ini peneliti dari Asia. Dia judulnya Taste Mapping, a New Approach for the Taste Regions. Di kesimpulannya, maaf masih loading ya. Kesimpulan. Kesimpulan. Nah ini, lihat. Sensitivitas lidah pada setiap orang tidak sama, tergantung dari jumlah reseptor rasa dan jumlah dari kuncup perasa di lidah. Nah, jadi tidak bisa dikebiah uyah. Yang orang di ujungnya rasanya manis, sensitif manis, di sebelah sana lebih sensitif, lebih sensitif pahit. Banyak hal yang mempengaruhi sensitivitas perasa. Nah ini, jadi banyak penelitian yang membantah dari peta zona rasa itu sendiri. Mungkin dengan gambar ini tadi bisa dijelaskan bahwa ini ya, gambar ini. Kalau tampak dari gambar ini cenderung berbeda dengan tadi ya, cenderung berbeda dengan peta zona rasa. Dari gambar ini cenderung bisa kita dapatkan bahwa semua area itu sebenarnya memiliki kemampuan merasa yang
sama, cuman ada beberapa titik di mana dia di situ lebih sensitif daripada sensitif terhadap satu rasa dibandingkan lokasi yang lain. Bisa kalian lihat di sini adalah misalkan ini manis, dia memang lebih spesifik sensitif di sini. Kalau peta zona rasa hanya menyebutkan ujungnya saja yang bisa merasakan manis, tapi ini tidak. Manis di seluruh permukaan tidak, tapi memang lebih spesifik, lebih sensitif di ujung. Kemudian salty atau sour, dia lebih banyak cenderung di pinggir-pinggir. Pahit, dia memang lebih cenderung sensitif di sini. Jadi ada misinformasi menyampaikan teori si Hanik tadi itu. Ya mungkin sampai sini ada yang masih bingung atau sudah jelas, nanti bisa ditanyakan, dikomentari nanti di uh, postingan classroomnya, nanti kita bikin sesi diskusi di situ. Mengenai praktikum nanti sudah saya siapkan juga tugasnya, kalian hanya kerjakan tugas, baca instruksinya baik-baik. Semua pengumpulan tugas melalui classroom akan saya pisahkan antara golongan A, B, dan C, dan praktikumnya sesuai dengan jadwal saja supaya lebih enak, karena bisa jadi karena nanti kalian juga akan full kuliah dengan dosen-dosen yang lain, full praktikum dengan dosen yang lain, bahkan bisa full tugas. Pengerjaan tugas juga saya batasi nantinya sesuai dengan jam praktikum saja, bahkan lebih awal, karena supaya kalian juga lebih termotivasi untuk lebih cepat menyelesaikan, tidak menunda-nunda, sehingga bisa mengerjakan tugas yang lain dari dosen yang lain juga. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, kita sambung dengan topik lainnya di minggu depan, yaitu yang terminologi dan patofisiologi uh, penyakit di sistem pengecap dan perasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.